pagi, ketemu lagi dengan saya Farhan, saya wakil pialang PT Victory International Pictures cabang Semarang. Kesempatan kali ini saya coba berbagi tentang berita penting yang mungkin akan keluar dalam minggu ini ya, khususnya tentang testimoni Ketua The Fed Powell di hadapan Kongres, di mana akan terjadi 2 kali dalam minggu ini. Ini merupakan laporan semi anual ya, istilahnya dalam 1 tahun terjadi 2 kali. Yang pertama kemarin sudah berlangsung pada bulan Maret, sekarang pada bulan Juni. Apa kira-kira yang menjadi pembahasan yang penting menjadi perhatian kita dalam testimoni nanti malam ya. Testimoni ini merupakan tanda jawab dari anggota Kongres terhadap laporan The Fed yang sudah dikeluarkan sebenarnya tanggal 16 Juni kemarin ke anggota Kongres, ya, di mana dalam laporan The Fed itu sendiri isinya menyangkut masalah kondisi perekonomian dan keuangan saat ini, juga kebijakan moneter yang telah dilakukan oleh The Fed itu sendiri. Kalau dilihat dari laporan yang kemarin tanggal 16 Juni kepada Kongres itu, The Fed dapat kita lihat bahwa dalam laporannya pertama masalah kondisi kondisi ekonomi dan keuangan, khususnya masalah inflasi. The Fed tetap melihat bahwa tingkat inflasi walaupun mengalami penurunan dalam setahun terakhir ini, tapi dia melihat bahwa tekanan inflasi masih cukup kuat, masih cukup tinggi, masih belum mencapai target yang diinginkan, yaitu 2%. Kemarin terlihat terendah adalah sekitar 4,1%, jadi masih cukup tinggi. Nah, dengan kondisi ini, The Fed melihat bahwa masih ada diperlukan kebijakan pengetatan lebih lanjut untuk menekan inflasi. Kemudian yang kedua, dari sisi aktivitas ekonomi, The Fed melihat juga bahwa momentum pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah mengalami penurunan sejak tahun 2023 ini ya, mungkin karena efek kenaikan suku bunga yang cukup signifikan yang sudah sampai 5% kemarin, 500 basis point dari awal kenaikan tahun 2022 kemarin. Ini secara aktivitas ekonomi dengan tekanan tingkat suku bunga yang tinggi jelas akan mengalami perlambatan. Walaupun masih ada pertumbuhan, ya, belum menunjukkan negatif, pertumbuhan negatif, masih positif walaupun rendah. Itu juga. Kemudian dari sisi tenaga kerja, The Fed juga melaporkan bahwa serapan tenaga kerja masih cukup bagus ya. Mungkin dalam awal tahun 2023 ini rata-rata per bulan sekitar 314.000 tenaga kerja. Ini cukup bagus sebenarnya dari sisi rata-rata. Artinya walaupun ada penurunan sekarang ini penerimaan pembukaan lowongan tenaga kerja, tapi pasokan tenaga kerja masih sangat cukup. Artinya masih ada kekurangan justru tenaga kerja. Jadi tenaga kerja masih sangat ketat. Nah, ini juga mungkin salah satu faktor yang jadi pertimbangan The Fed bahwa tingkat inflasi itu masih susah atau masih sulit untuk mencapai target yang diinginkan karena masih ketatnya tenaga kerja. Itu yang dari sisi kondisi ekonomi ya, dan sisi keuangan juga. Dari sisi aktivitas keuangan memang dalam posisi saat ini ya, kondisi keuangan pasar keuangan agak ketat karena suku bunga yang tinggi tadi. Kemudian juga adalah dari sisi stabilitas, dianggap bahwa stabilitas masih cukup baik walaupun kemarin sempat terjadi pada bulan Maret ada kolapsnya 3 bank, tapi dengan kebijakan yang ada The Fed masih bisa menjaga stabilitas keuangan di Amerika Serikat. Kemudian dari sisi resiko kredit macet pun masih dalam tahap sedang, masih kategori sedang. Jadi sisi stabilitas keuangan masih cukup bagus. Nah, untuk yang kedua adalah dari sisi kebijakan moneternya, itu masalah suku bunga juga. The Fed kemarin kembali menekankan lagi bahwa mereka masih dalam arah pengetatan, belum ada indikasi bahwa mereka akan mengurangi kenaikan suku bunga, walaupun saat ini mereka melakukan pause atau jeda, sehingga untuk menilai kembali langkah-langkah yang telah diambil selama ini dan dengan level tingkat suku bunga saat ini bagaimana pasar bereaksi atau kondisi ekonomi akan bereaksi. Itu yang kedua. Jadi berdasarkan kemungkinan inflasi juga yang masih belum menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan, jelas bahwa The Fed berencana bahwa untuk sampai akhir tahun ini ada kemungkinan dia akan masih
tidak tertutup kemungkinan untuk menaikkan kembali suku bunga ya sampai 0,75% kalau tidak salah sampai akhir tahun. Jadi memang masih orientasi pengetatan. Kemudian dari sisi neraca keuangan The Fed sendiri, sejak awal tahun sebenarnya The Fed sudah mulai mengurangi sekuritas atau kepemilikan terhadap sekuritas dia dengan artinya menarik uang tunai di pasar dengan menukar sekuritas itu sudah sampai sekitar 420 miliar dolar kalau nggak salah ya, 420 atau 480 miliar dolar. Jadi cukup banyak juga ini. Jadi sudah mengurangi uang yang beredar ya dengan menukarkan sekuritas yang mereka pegang dalam neraca. Walaupun kemarin sempat juga agak terganggu juga oleh ada yang namanya diskon windows di mana The Fed membantu perbankan pada saat terjadi bank kolaps kemarin sehingga mengeluarkan juga keuangan ya sehingga boleh dikatakan menambah uang beredar. Tapi mungkin itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya. The Fed sampai dengan saat ini tetap berupaya untuk menarik uang beredar dengan mengurangi kepemilikan sekuritas di neracanya. Dan mungkin nanti malam yang menjadi reaksi pasar akan sangat tergantung juga dengan bagaimana nanti tanya jawab atau tekanan dari pihak Kongres terhadap The Fed itu sendiri, atau kemungkinan ada suatu perubahan karena ada kondisi terkini yang baru sehingga The Fed mungkin akan lebih berubah kebijakannya, itu walaupun potensinya kecil juga ya. Tapi pasar biasanya akan bereaksi terhadap hal-hal baru yang mungkin muncul pada saat terjadinya testimoni itu, misalnya ada tekanan dari Kongres atau apa dan lain-lain. Kalau dilihat dari laporan kemarin, sebenarnya kalau lihat bagaimana pasar bereaksi, saya cenderung bahwa apabila tidak ada hal baru atau tidak ada tekanan baru dari Kongres atau pertanyaan yang wajar-wajar saja terhadap atau Kongres menerima laporan The Fed tersebut dengan baik, mungkin pasar bereaksi akan lebih cenderung positif mungkin terhadap dolar ya kalau kita lihat ya. Karena arahnya cenderungan pengetatan, enggak mungkin akan ada reaksi negatif mungkin terhadap emas misalnya akan terjadi mengalami koreksi walaupun mungkin koreksinya nggak terlalu banyak ya. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan ini tentang testimoni dalam minggu ini, walaupun 2 kali ya nanti testimoni di depan House anggota DPR juga di depan Senat nantinya dalam minggu ini ya. Mungkin yang membedakan mungkin nanti masalah tanya jawabnya, tapi secara laporan tetap sama. Tuh rekan-rekan mungkin yang bisa saya share tentang testimoni The Fed dalam minggu ini. Terima kasih, selamat pagi.